Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Puji Tuhan, saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti dalam keadaan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, dan diberkati oleh Tuhan. Saat ini kita diberi lagi satu kesempatan untuk sama-sama belajar firman Tuhan. Kita akan merenungkan satu firman Tuhan yang terdapat di dalam Mazmur 18 ayatnya yang ke-31. Mazmur 18 ayatnya yang ke-31, firman Tuhan berkata, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Saya bacakan sekali lagi, "Adapun Allah jalannya sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya." Ayat ini adalah bagian nyanyian syukur dari Raja Daud. Kalau kita melihat judul perikop pasal 18 ini adalah nyanyian syukur Daud, dan ayat 31 ini menjadi satu bagian ya yang menjadi nyanyian syukur oleh Raja Daud. Dia katakan janji Tuhan adalah janji yang murni. Dia menjadi perisai bagi seorang yang berlindung kepadanya. Saya menyimpulkan dengan dua kata yang menjadi judul renungan kita pada saat ini, yaitu tidak bercacat. Sempurna, murni, perlindungan yang sempurna, menggambarkan bahwa Tuhan itu perbuatannya itu, janjinya, jalan-jalannya itu tidak bercacat di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita dapat melihat segala perbuatan Allah itu tidak bercacat? Saya mengambil poin yang pertama, yaitu intim dengan Allah. Bagaimana kita dapat melihat segala perbuatan Allah itu tidak bercacat? Kita harus intim dengan Allah. Yang pertama yang harus kita ketahui bahwa Raja Daud sejak masa mudanya, sejak dia masih menjadi gembala domba di padang, dia mengembalakan domba hingga dia menjadi Raja Israel. Dia adalah orang yang intim dengan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu dekat, hidup selalu dekat dengan Allah. Daud ini dia tidak pernah melupakan Allah. Kedekatan dengan Tuhan membuat kita dapat memahami segala rencananya, kehendaknya, segala jalan Tuhan yang sempurna di dalam kehidupan kita. Bagi orang-orang yang dekat, orang-orang yang mau hidup bergaul dengan Tuhan, Daud di dalam hidupnya dia mengalami banyak proses panjang ya, penuh dengan pergumulan. Daud banyak dimusuhi, Daud dikejar-kejar Saul untuk dibunuh. Luput dari pembunuhan itu, kemudian dia diperlakukan tidak baik oleh putra-putranya. Menghadapi kudeta Absalom, menjelang kematiannya, tatanya dirampas oleh salah satu putranya, yaitu Adonia. Meskipun menghadapi banyak peperangan dan situasi keadaan yang tidak mengenakan, situasi yang berat, Daud yakin Tuhan bersama-sama dia. Karena dia mengenal Allahnya, karena Daud hidup bergaul dengan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dekat dengan Tuhan tidak menjamin hidup kita tanpa badai. Tetapi dekat dengan Tuhan akan selalu dapat membuat kita mempunyai kekuatan untuk menaklukkan badai. Yang kedua, bagaimana kita dapat melihat segala perbuatan Allah itu tidak bercacat? Kalau yang pertama kita intim dengan Allah, yang kedua melihat segala sesuatu dari sudut pandang Allah. Kita mundur di ayatnya yang ke-20 dan sampai ayatnya yang ke-22. Di sana firman Tuhan berkata, "Ia membawa aku keluar ke tempat lapang. Ia menyelamatkan aku di sini adalah Daud. Karena ia berkenan kepadaku, Tuhan memperlakukan aku sesuai dengan kebenaranku. Ia membalas kepadaku sesuai dengan kesucian tanganku. Sebab aku tetap mengikuti jalan Tuhan dan tidak berlaku fasik terhadap Allahku."
Justru dari berbagai keadaan, dari berbagai situasi yang dihadapi Daud, keadaan yang tidak nyaman, keadaan yang tidak mengenakan, Daud dapat melihat bahwa mengikut Tuhan itu jalannya sempurna. Mengikut Tuhan itu membawa kepada kebaikan. Daud katakan, ia membawa aku keluar ke tempat yang lapang. Justru ketika Daud dapat lolos dari lembah kelam, Daud dapat melihat janji Tuhan itu murni di dalam kehidupannya. Janji Tuhan itu ketika Tuhan berjanji akan memelihara dia, menyertai dia. Ketika dia boleh lolos dari lembah kelam, dari keadaan-keadaan yang tidak mengenakan, Daud boleh melihat ternyata janji Tuhan itu adalah janji yang tidak bercacat di dalam kehidupannya. Justru ketika Daud menghadapi dan bisa mengalahkan musuh-musuhnya, Daud dapat melihat Tuhan benar-benar menjadi perisai keselamatan, perisai perlindungan di dalam kehidupannya. Bapak Ibu, kita tidak dapat melihat Tuhan menolong kita kalau kita tidak mengalami pergumulan. Ya, kita tidak selamanya di dalam pergumulan. Tetapi bagaimana kita dapat melihat Tuhan itu menyediakan perisai perlindungan kepada kita kalau kita tidak melewati dan menghadapi yang namanya pergumulan. Selama kita hidup di dalam dunia ini selalu ada pergumulan, selalu ada persoalan hidup. Tetapi satu janji Tuhan bahwa jalannya sempurna, janjinya murni, perlindungannya atas hidup kita selalu Dia sediakan. Kalau kita mundur lagi lebih jauh di ayat yang kedua sampai ayat yang keempat, Daud berkata, aku mengasihi Engkau ya Tuhan kekuatanku, ya Tuhan bukit batuku, kubu pertahananku dan penyelamatku, Allahku gunung batuku, tempat aku berlindung, perisai tanduk keselamatanku, kota bentengku. Justru ketika Daud dapat menghadapi, dapat mengalahkan semua musuhnya, Daud dapat berkata, Tuhan itu adalah kekuatanku, Tuhan itu adalah gunung batuku. Tuhan itu adalah tempat aku berlindung. Dia perisai perlindungan yang tidak bercacat di dalam kehidupan Daud. Kita tidak dapat melihat jalan Tuhan itu sempurna kalau kita belum melewatinya. Kita tidak akan bisa menikmati janjinya Tuhan. Janjinya itu murni kalau kita tidak berseru-seru kepadanya. Kapan waktu kita berseru? Ketika kita ada dalam lembah kelam, ketika kita ada dalam pergumulan. Kita tidak akan bisa tahu perisai Tuhan itu melindungi kalau kita tidak berperang. Karena itu satu nasihat firman Tuhan datang kepada saya, Bapak Ibu Saudara pada saat ini. Saat situasi hidup kita mendesak, saat kita butuh pertolongan, saat kita mengharapkan jalan keluar, saat kita menghadapi situasi-situasi yang tidak mengenakan, dimanapun, apapun, siapapun, bagaimanapun situasinya, siapapun orang-orang yang kita hadapi, ingat ini selalu, libatkan Tuhan atas semuanya. Agar kita dapat menyanyikan pujian syukur seperti Daud. Daud menyanyikan pujian syukur, dia katakan, adapun Allah jalannya sempurna, janjinya adalah murni. Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung kepadanya. Jalan, janji, perlindungan Tuhan itu tidak bercacat. Belajarlah mulai dari hari ini terus intim dengan Tuhan. Bangun hubungan dengan Tuhan. Dan belajar selalu melihat segala sesuatu dari sudut pandang Tuhan. Dan kita akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan, mujizat demi mujizat, penyertaan Tuhan menjadi bagian kehidupan kita. Puji Tuhan, demikian kebenaran firman Tuhan. Semoga ini dapat menjadi kekuatan yang baru di dalam kehidupan kita, memberkati kehidupan kita, menjadi satu bekal di dalam kehidupan kita. Terima kasih telah mengikuti Renungan 79, kiranya ini dapat menjadi berkat bagi kita semua.
Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, yang ingin menceritakan kesaksian, baik mujizat kesembuhan, pemulihan masalah keluarga, dan lain-lain, dapat disalurkan melalui chat WhatsApp di nomor 0813 2742 0088. Puji Tuhan, di akhir renungan kita pada saat ini kita akan sama-sama berdoa. Mari kita tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Segala syukur hanya bagi-Mu Tuhan, Engkau adalah kota benteng kami, Engkau perisai perlindungan, Engkau tempat kami berlindung, Engkau kubu pertahanan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah ingkar janji di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami selalu berjalan di dalam jalan-jalan-Mu yang sempurna. Janji-Mu itu tidak bercacat di dalam kehidupan kami. Terima kasih banyak Bapa. Ini hidup kami, keluarga GPDI El Shaddai Magelang. Berkati kami, bawa terus kami di dalam rencana-Mu. Bawa terus kami berjalan di dalam jalan-jalan keselamatan yang Engkau sediakan bagi kami. Kami bersyukur Tuhan untuk firman-Mu pada saat ini. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan setiap apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Biar kiranya Tuhan yang selalu memberkati keluarga GPDI El Shaddai Magelang dengan kesehatan, dengan kekuatan, dengan pemeliharaan perlindungan yang daripada Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang dalam kesusahan Tuhan boleh mengalami jalan keluar yang daripada Tuhan. Ya Tuhan, tolonglah kami dapat menjaga supaya tidak menjauhkan diri dari kasih karunia Allah, agar jangan tubuh akar yang pahit yang menimbulkan kerusuhan dan yang mencemarkan banyak orang. Kami bersyukur Tuhan untuk segala kebaikan Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.